Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman semua. Perkenalkan, saya Rafidun Samsul. Kami dari Morningstar Consulting akan menganalisis dan memaparkan beberapa analisis strategi dari salah satu perusahaan investasi retail yang terkemuka di Indonesia, yaitu PT Indo Retail Makmur Internasional Tbk. Presentasi ini akan membahas mulai dari profil perusahaan, analisis lingkungan internal dan eksternal, formulasi strategi, hingga implementasi dan kontrol strategi yang menyeluruh. Untuk teman-teman semua, selamat menyaksikan. Baik, jadi untuk profil perusahaannya ya, yaitu Indo Retail awalnya itu berdiri pada tahun 1995 sebagai penyedia jasa internet dengan nama Dnet. Namun, titik balik besar terjadi pada tahun 2013 ketika Grup Salim masuk sebagai pemegang saham strategis. Sejak saat itu, Indo Retail bertransformasi menjadi perusahaan investasi yang berfokus pada sektor retail dan konsumen. Dua sektor yang sangat vital dalam perekonomian Indonesia. Visi perusahaan ini sangat ambisius, yaitu menjadi perusahaan investasi terbuka yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui sektor konsumen. Sedangkan misinya adalah mengelola portofolio investasi secara profesional dan keberlanjutan untuk memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingannya. Nah, kita bisa melihat Indo Retail itu memiliki portofolio investasi yang sangat kuat dan beragam. Di antaranya, kepemilikan itu ada di 39,35% di PT Indomarko Prismata atau yang kita kenal sebagai Indomaret. Kemudian 25,30% di PT Megalink Internet Nusa yaitu Fiberstar. Kemudian 20% di PT Nippon Indosari Corporindo yaitu PT Sari Roti. Dan yang terakhir ada sekitar 15,22% yaitu di PT Fast Food Indonesia yaitu KFC. Nah, dengan portofolio ini, Indo Retail memiliki pijakan yang sangat kokoh di sektor retail, telekomunikasi, dan makanan cepat saji. Arah strategis perusahaan mengarah pada penguatan sinergi antar anak usaha, pemanfaatan teknologi digital seperti big data dan e-commerce, secara efisiensi biaya menciptakan daya saing dalam jangka panjang. Kemudian dari internal environment, yang dimana Indonesia Retail ini diperkirakan tumbuh 3,7 sampai 3,8% pada tahun 2024 didorong dengan konsumsi pemilu dan hari-hari besar. Namun Indo Retail itu optimis dengan tantangan politik, inflasi, dan berbagai hal di dalam biaya operasionalnya. Nah, melalui investasi yang diversifikasi, Indo Retail itu mampu menjadi investasi yang di sektor strategis seperti Indomaret, KFC, Sari Roti, dan Pemesta. Kita bisa melihat beberapa aktivitas rasio yang dilakukan oleh Indo Retail tersebut. Nah, baik dari liquidity ratio, revenue ratio, activity ratio, dan profitability ratio, yang dimana menunjukkan kesinambungan antara analisis laporan keuangan. Sehingga Indo Retail ini cukup bagus dan baik untuk menjadi sebuah perusahaan yang sustainability. Nah, melihat dari visi dan misi dari Indo Retail itu, mereka itu fokus pada konsumen dan pengembangan e-commerce. Kemudian objektifnya itu adalah meningkatkan efisiensi perluasan pasar dan mengembangkan investasi retail. Nah, kemudian strategi yang mereka telah lakukan adalah mengoptimalkan sinergi dengan anak usaha seperti Pybestar, memanfaatkan teknologi digital, serta mendorong pertumbuhan jangka panjang melalui inovasi dan diferensiasi produk. Nah, kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan yaitu menerapkan prinsip ESG, GCG, memastikan kepatuhan regulasi, serta menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan bisnis melalui efisiensi dan manajemen risiko. Kemudian dari corporate governance dan etik dan bisnis etik dan CSR. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa CSR yang dilakukan oleh PT Indo Retail itu disesuaikan dengan anak perusahaannya. Baik dari Indomaret telah melakukan pengadaan dan pembantuan sosial kepada masyarakat luas. Kemudian Pay Besar, KFC, Sari Roti, dan KFC juga telah melakukan hal tersebut. Nah, kemudian dari analisis PCE yang dilakukan Indo Retail, yaitu mereka melakukan proses bisnis atau unit bisnis yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Nah, kemudian di sini ada analisis Tiraprio, yaitu untuk pay besar dan infrastruktur digital itu unggul dan sulit ditiru. Kemudian ekspansi Indomaret dan klik Indomaret yang dimana keunggulan distribusi dan omnichannel kom- yang sangat sulit untuk ditembus oleh pada persaingan yang lainnya. Kemudian ada reputasi dan loyalitas merek. Mereka mempunyai daya saing yang berkelanjutan. Kemudian ada adaptasi digital dan big data yang dimana mereka itu responsif pada tren pasar yang akan dialami. Kemudian mereka juga melakukan diversifikasi dan kolaborasi produk untuk ketahanan bisnis yang tinggi. Nah, berdasarkan analisis IFAS internal menunjukkan bahwa kekuatan Indo Retail itu pada kemitraan strategis yang kuat dengan entitas retail besar seperti Indomaret. Kemudian, pertumbuhan gerai Indomaret itu sangat besar yang dipunyai oleh Indo Retail tersebut. Kemudian ada diversifikasi bisnis, stabilitas keuangan, dan infrastruktur digital. Nah, kekuatan mereka itu memiliki angka ataupun nilai sebesar 2,322. Nah, kemudian ada weakness itu sebesar 1,862 dengan total skor 41,84 yang dimana ini menunjukkan bahwa ancaman itu tidak terlalu signifikan karena mereka itu memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan ancamannya. Maka dari itu mereka bisa mengoptimalkan kekuatannya dan meminimalkan si weakness-nya untuk mempertahankan kekuatan bisnisnya. Nah, kami juga telah melakukan external environment yang dimana itu opportunity dan threat analysis. Nah, yang dimana di sini kita melihat bahwa total skor IPAS-nya itu mereka 3,933 yang dimana mereka itu sangat bagus untuk melihat kesempatan dibandingkan ancaman threat yang ada di pasar. Nah, kemudian ada analisis by Porters yang dimana total skornya itu 4,61 yang dimana mereka itu memiliki skor yang bagus dan baik. Kemudian ada key success factor yang dimana itu ada beberapa indikator yang kami lakukan, yaitu ada sumber daya, inovasi, operasional, pemasaran, karyawan, keuangan, hingga pelanggan, yang dimana itu sangat membantu perusahaan Indo Retail. Formulasi secara korporat, Indo Retail berada dalam posisi grow dan invest berdasarkan analisis IE Matrik dan Grand Maastricht. Hal ini ditandai dengan kekuatan internal tinggi serta lingkungan eksternal yang penuh peluang. Strategi korporat yang direkomendasikan adalah investasi yang agresif pada ekspansi geografis, inovasi produk dan layanan, serta integrasi horizontal dan vertikal di sektor-sektor strategis. Nah, secara fungsional, beberapa strategi utama lain adalah pertama, strategi pemasaran, segmentasi multi-level, geografis, demografis, perilaku, dan target utamanya adalah keluarga urban yang tech savvy, serta positioning sebagai retail modern dan digital friendly. Untuk di strategi keuangan, fokus pada penadaan yang sehat dengan DE yang rendah, reinvestasi laba dan potensi ekspansi melalui akuisisi. Strategi selanjutnya adalah strategi operasional, digitalisasi proses, logistik efisiensi, dan integrasi teknologi pada rantai pasok. Strategi SDM adalah di mana rekrutmen digital, pelatihan kompetensi, serta digitalisasi proses HR untuk meningkatkan retensi karyawan yang berkualitas. Nah, untuk hal itu, mereka itu melakukan analisis supporter strategi, baik untuk Pybestar, Sari Roti, KFC, dan Indomaret. Nah, kemudian kami juga menawarkan alternatif strategi. Kami telah melakukan TOWS Analysis Matrix, yang dimana untuk SO, Strategic strength dan opportunity strategisnya itu, yang pertama itu expansion digitalisasi. Indo Retail dapat mempercepat ekspansi bisnis retail berbasis digital dan memanfaatkan jaringan yang luas serta peningkatan investasi dalam teknologi e-commerce. Kemudian ada weakness dan opportunity strategi, yang dimana ini strategic partnership untuk meningkatkan kolaborasi dengan fintech dan perusahaan logistik digital untuk mengoptimalkan pengalaman belanja omnichannel-nya. Kemudian ada strength dan threat strategis, yaitu digital upscaling, mengembangkan program pelatihan dan pengembangan SDM dalam bidang digitalisasi untuk meningkatkan kesiapan menghadapi tren e-commerce. Dan yang terakhir ada weakness
dan trade strategis, yang dimana sustainability retail practice menerapkan kebijakan retail ramah lingkungan untuk memperkuat brand image dan meningkatkan loyalitas pelanggan yang sadar akan lingkungan. Nah, kami juga telah melakukan BCG Matrix, yang dimana fokusnya itu pada investasi operasional dan pengendalian biaya, kemudian eksploitasi probabilitas untuk mendanai lini bisnis lainnya seperti investasi digital dan startup teknologi. Dan yang terakhir adalah tidak memerlukan investasi besar, cukup dipertahankan dan dioptimalkan saja. Kemudian kami juga telah melakukan analisis IE Matrix, yang dimana rekomendasi strateginya yang pertama adalah market penetration, memperluas pasar yang sudah ada. Kemudian market development, menjelajahi pasar baru. Dan yang terakhir adalah product development, yaitu melakukan inovasi produk yang baru untuk pasar yang sama. Nah, kami telah mendapatkan total IV dan EV yang bisa dibilang itu cukup bagus untuk sebuah perusahaan di Indo Retail PT Makmur Indonesia Internasional ini. Kemudian kami juga telah melakukan GM Matrix, yang dimana posisi grow invest yaitu yang pertama ada alokasi sumber daya tambahan, investasi modal, dan peningkatan inovasi dan ekspansi geografis. Kemudian kami juga telah melakukan analisis space matrix, yang dimana posisi dari Indo Retail ini agresif, posisi terbaik untuk menggunakan kekuatan internal. Kemudian rekomendasi dari strategi yaitu backward, forward, dan horizontal integration, market position, dan development. Yang terakhir adalah related dan unrelated diversification. Nah, kami juga telah melakukan grand matrix. Ternyata uh, Indo Retail itu berada di kuadran 1, yang dimana ini perusahaan yang strong competitive position dan sangat cepat dalam market perubahan ataupun berkembangannya. Nah, kami juga telah membuatkan project map untuk strategi yang akan dilakukan oleh PT Indo Retail ini. Yang pertama ada sustainability retail practice, kemudian operational cost optimization, dan investasi di Indomaret. Ini kita bagi dalam 1 tahun untuk beberapa kuartal, di kuartal 1, 2, 3, dan 4. Untuk kuartal 1 itu kita akan melakukan Environment Audit Program, Investment Feasibility Study, dan Operational Cost Mapping Audit. Dan kuartal kedua itu ada Procurement Policy, Capital Allocation, dan Vendor Contract Recognition. Dan di kuartal 3 ada Retail Staff Stability, Post Investment Monitoring, dan Digital Procurement System. Dan di bulan atau kuartal 4 itu ada Eco Branding Communication, Digital Integration Planning, dan Lean Logistic Optimization. Yang harapannya ini program bisa dilaksanakan oleh PT Indo Retail, yang diharapkan ini bisa membantu atau akan mengurangi hal-hal biaya cost dari Indo Retail tersebut, sehingga akan membuat perusahaan yang lebih baik ataupun lebih maju dan berkembang untuk Indo Retail. Nah, kemudian ini ada strategi kontrol dan evaluation, yang dimana kami juga telah membuat balance scorecard, baik dari company perspektif, internal perspektif, learning and growth, dan internal perspektif. Yang dimana nantinya itu ada beberapa tabel yang mengacu dan akan menggunakan hal-hal baik dari pertanyaan-pertanyaan untuk memudahkan PT Indo Retail melakukan kontrol dan evaluasinya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menjelaskan presentasi analisis PT Indo Retail. Terima kasih. Nah, kemudian ini ada strategi kontrol dan evaluation, yang dimana kami juga telah membuat balance scorecard, baik dari company perspektif, internal perspektif, learning and growth, dan internal perspektif. Yang dimana nantinya itu ada beberapa tabel yang mengacu dan akan menggunakan hal-hal baik dari pertanyaan-pertanyaan untuk memudahkan PT Indo Retail melakukan kontrol dan evaluasinya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menjelaskan presentasi analisis PT Indo Retail. Terima kasih.